Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Buhori sudah bergabung. Mari teman-teman semuanya yang bisa menyalakan kamera, silahkan diaktifkan kameranya. Nah, ada Mbak Niketut Aryani. Thank you sudah on cam ya. Terima Kemudian kasih. ada Mas Aji Tono, ditunggu on camnya. Nah, ini ada Mas Arif Suganda. Halo, selamat malam Mas Halo Bu Arif. Widya, selamat malam Pak Bukhari. Selamat malam Pak Arif. Oh, Pak Arif bisa full. Bu, ini ketut cuma separuh wajahnya yang kelihatan. Iya Pak, diupload di YouTube malu Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa Yang bisa. penting kelihatan ada orangnya kayaknya gitu Pak Buhari. Iya Ini Pak. kalau naik ketemu saya pangling loh. Iya. Karena Ya, kelihatan thank separuh. you Mbak Niketut. Kemudian Mbak Santi, Mbak Eliza ditunggu on cam-nya. Mbak Dia Fatona, Irdiana, Atsila, dan Mbak Mailing. Saya belum lihat wajahnya ini Pak, jadi saya takut salah sebut ini Mbak Iya. atau Mas ini. Masa kita ada yang malu-malu. Oh, ada tamu. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nggak apa-apa, Karena nggak Pak apa-apa. Bukhari sudah bergabung ya, rekan-rekan semuanya. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja ini Pak Bukhari sudah siap ini slide-nya ya, sudah slide show. Tadinya Pak Bukhari sudah siap untuk share materi. Langsung saja waktu dan layar saya berikan ke Pak Bukhari. Silahkan Pak Terima Bukhari. kasih Bu Widya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita pertemuan di materi berikutnya tentang masalah perencanaan dan penjadwalan kegiatan proyek, dan ini meliputi banyak bab sebetulnya, dari bab 2 sampai bab berapa itu, dari bab 5 nggak salah, 6, dari bab 2 sampai bab 6 itu diringkas jadi satu prek, ini hasilnya, gitu. Kalau sampai detail banget panjang sekali, jadi saya harus nyuplai karena kita ketemunya cuma 7 pertemuan gitu, jadi separuh dari biasanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh kita anggap materi ini kita bermain-main ya, supaya itu terlalu serius. Sebab kalau nanti sangat serius, biasanya ya agak agak pusing-pusing dikit gitu. Eh, Bukan pusing beneran sih, enggak. Cuma gemeskan gitu loh. Karena angkanya nggak tinggi, kita menghitung itu, justru angkanya itu rendah gitu. Tapi setelah dipraktekkan dalam perhitungan itu menggemaskan gitu loh. Sehingga gini aja kok agak sulit ya, padahal biasa aja sebetulnya. Apalagi slide-nya sudah saya kasihkan kepada Bapak Ibu, jadi ada kemungkinan tidak dari nol lagi dalam mempelajarinya gitu. Baik Bapak Ibu, ini di dalam proyek itu ternyata banyak hal yang terlibat. Termasuk salah satunya adalah kita di deadline kapan proyek itu diawali dan kapan proyek itu harus diakhiri gitu. Dan itu yang jadi sangat penting karena akan menjadi permintaan stakeholder nantinya mau dipercepat atau mau diperlambat dengan sumber daya yang dimiliki itu untuk mencapai tujuannya gitu. Karena di dunia sekarang berlomba-lomba untuk melakukannya dengan cara yang lebih efisien, dengan cara yang lebih efektif. Jadi bukan hanya memakan biaya, tetapi juga kalau bisa menekan waktunya juga. Rasa-rasanya ada satu negara di dunia ini yang sudah berhasil kayak seperti itu. Dan banyak sudah ada jasanya digunakan oleh negara-negara lain kayak gitu.
Ini saya punya videonya. Ya. Ini siapa lagi kalau nggak China ya negaranya. Bagus nih. Gitu. Cina dijuluki sebagai maniak infrastruktur oleh Barat. Julukan tersebut bukanlah merendahkan, tapi justru kekaguman orang-orang Barat terhadap masifnya pembangunan di Cina. Hal tersebut sangat dapat dimaklumi, karena bagi Cina, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan infrastruktur yang lengkap, memadai, dan dapat memfasilitasi pergerakan ekonomi masyarakat. Makanya tak mengherankan setiap tahunnya China membangun ratusan hingga ribuan proyek-proyek besar yang ambisius. Saat ini China merupakan pemimpin global dalam hal konstruksi. Mereka meninggalkan jauh negara-negara lain. Kehebatan China dalam konstruksi juga membuat negara ini banyak mengerjakan proyek-proyek konstruksi di negara lain, termasuk di Indonesia. China juga terkenal dengan kecepatannya dalam mengerjakan proyek konstruksi. China memegang beberapa rekor membangun gedung, jembatan, dan proyek konstruksi lainnya yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu hitungan hari saja. Ini sangat mencengangkan. Bagaimana China melakukannya? Seperti pada saat pandemi corona lalu, pada tahun 2020, China membuat dunia tercengang ketika berhasil membangun rumah sakit corona hanya dalam waktu 10 hari saja. Rumah sakit yang bernama Hosenshan tersebut dibangun di Wuhan, di wilayah pertama kalinya corona muncul. Rumah sakit itu akan memiliki fasilitas 1.000 tempat tidur. Karena lonjakan kasus corona yang sangat cepat, sehingga pembangunan rumah sakit ini benar-benar berpacu dengan waktu. Desain rumah sakitnya dibuat kurang lebih dalam waktu 24 jam saja. Selanjutnya, ribuan alat berat dikerahkan untuk meratakan dan memadatkan tanah. Ribuan pekerja dikerahkan bekerja siang dan malam secara bergantian. Salah satu kunci utama dalam cepatnya pembangunan rumah sakit ini adalah menggunakan material prefabrikasi atau beton pracetak. Hanya lantai dasar pondasi yang menggunakan cor beton basah yang dituangkan langsung di tempat. Selebihnya hampir semuanya menggunakan material prefabrikasi. Mulai dari dinding, lantai, hingga tiang-tiang, semuanya menggunakan material prefabrikasi. Bahkan kamar-kamar sepenuhnya telah dibuat dan dirakit di pabrik, kemudian diangkut menggunakan truk. Kamar-kamarnya tiba di lokasi sudah berbentuk box-box besar. Jadi di lokasi material prefabrikasi langsung dipasang dan disambungkan serta direkatkan satu sama lainnya. Meskipun menggunakan material prefabrikasi, tapi sepenuhnya bangunan akan tetap aman. Penggunaan material prefabrikasi bukanlah hal baru di dunia konstruksi. Bukan hanya membangun, tapi dalam 10 hari, China mampu membangun rumah sakit yang siap digunakan. Karena semua fasilitas kesehatan dan pengobatan juga langsung disediakan. Luar biasa. Berhasilan China dalam membangun rumah sakit secepat kilat telah dilakukan beberapa kali. Dalam masa pandemi corona saja, China membangun sekitar 5 rumah sakit dalam hitungan hari. Rumah sakit tersebut dibangun di berbagai daerah di China. Ada yang dibangun dalam waktu 10 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang hanya dibangun dalam waktu 5 hari saja. Wow, wow, wow. Kehebatan China dalam membangun rumah sakit secepat kilat di situasi darurat sebenarnya sudah pernah mereka lakukan jauh sebelum corona. Tepatnya tahun 2003, ketika wabah SARS merebak. Saat itu, China membangun rumah sakit dengan kapasitas 500 tempat tidur hanya dalam waktu 7 hari saja. Dengan kondisi ini, China sudah sangat berpengalaman membangun rumah sakit dalam secepat kilat. Sebelumnya, pada tahun 2015, China mengejutkan dunia. Jika China berhasil membangun gedung pencakar langit 57 lantai
hanya dalam waktu 19 hari saja. Sungguh mencengangkan. Proyek yang biasanya akan selesai dalam waktu 2-3 tahun ini bisa diselesaikan Cina dalam waktu 19 hari saja. Sangat-sangat gila. Gedung yang dibangun tersebut merupakan bagian dari mini Sky City yang terletak di Changsha, Provinsi Hunan. Gedung ini dibangun oleh perusahaan Broad Sustainable Building. Broad Sustainable Building menegaskan, meski dibangun dengan cepat, gedung yang mereka buat anti gempa dan jauh lebih aman daripada gedung-gedung lainnya. Kunci perusahaan ini bisa membangun gedung pencakar langit dalam waktu yang singkat, yaitu jumlah pekerja yang banyak. Mereka mempekerjakan 1.200 pekerja yang bekerja bergantian 24 jam. Belum lagi mesin dan alat-alat berat yang sangat banyak. Dan kunci penting lainnya adalah mereka menggunakan material prefabrikasi. Mereka memakai bahan-bahan yang telah dibuat di pabrik dan sebagian sudah dirangkai. Jadi para pekerja tinggal merangkainya dengan bagian-bagian lain di lokasi. Itulah yang membuat pembangunannya cepat. Saking cepatnya pembangunan gedung ini, per hari para pekerja menyelesaikan setidaknya 3 lantai. Menakjubkan. Tak berhenti di situ saja. Pada tahun 2018, Cina kembali menghebohkan dunia pemberitaan. Setelah berhasil membuat stasiun kereta api baru hanya dalam waktu 8 jam saja. Yap, kalian nggak salah dengar, hanya 8 jam saja. Proyek pembangunan ini dimulai pada 19 Januari 2018 malam dan selesai pada 20 Januari dini hari. Sebanyak 1.500 orang pekerja dengan disiplin dan manajemen yang baik mengerjakan sebuah stasiun kereta api di Provinsi Fujian. Selain mengerahkan ribuan orang, dalam proyek itu juga digunakan 7 kereta api dan 23 mesin penggali tanah dalam proyek pembangunan stasiun ini. Alhasil dengan mengerahkan ribuan pekerja dan ribuan mesin serta alat berat, Cina mampu membangun stasiun baru hanya dalam waktu 8 jam saja. Cina memang memiliki semua faktor untuk mendukung pengerjaan proyek-proyek konstruksi dikerjakan dengan sangat cepat. Mulai dari pekerja yang banyak, penduduk mereka yang banyak, sehingga mereka pun tak kesulitan mencari pekerja. Para engineering mereka pun berlimpah. Selain itu, Cina juga memiliki banyak pabrik pembuatan material prefabrikasi. Material prefabrikasi telah menjadi tren baru di dunia konstruksi. Hampir di semua proyek konstruksi telah menggunakan material prefabrikasi. Selain itu, Cina juga merupakan produsen mesin dan alat berat terbesar. Mereka mampu membuat alat berat dan mesin canggih. Salah satunya adalah SLJ 900 ini. Ini merupakan mesin pemasangan box girder jembatan yang membuat pemasangan box girder jembatan menjadi cepat. Box girder ini juga merupakan prefabrikasi yang sebelumnya telah dibuat di pabrik, lalu diangkut menggunakan truk ke lokasi. Kemudian dengan bantuan mesin SLJ 900, box girder akan dipasang lebih cepat. Ini juga menjadi rahasia Cina, kenapa mereka bisa membangun jembatan lebih cepat. Demikianlah informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti itulah negara Cina sekarang ya. Sangat menggila. Satu-satunya mungkin negara yang sedikit banyak bisa menyaingi Amerika di sekarang itu. Dari sisi pembangunannya, dari sisi teknologinya, sudah apa namanya bisa mengimbangi, sudah bisa bersaing dengan Amerika. Seperti dulu negara adidaya antara Amerika dengan Soviet. Nah, sekarang Soviet sudah pecah, tinggal Cina sekarang yang naik ke podium gitu. Jadi perang teknologi, perang kepintaran, perang ilmu di sini bermain gitu. Nah, kali ini proyek yang bermain. Cuma saja contoh-contoh tadi itu banyak fokus di bidang konstruksi.
Sebenarnya masih banyak di bidang IT, you know, di bidang teknologi informasi dan sebagainya. Itu banyak sebetulnya. Software, gitu, aplikasi dan sebagainya itu banyak masih yang. Cuma yang kelihatannya bisa dilihat dengan enak oleh kasat mata karena berbentuk fisik yang nyata itu konstruksi gitu. Oke. Dan kemarin sudah tak bilang ini bahwa manajemen proyek itu begitu ribet gitu ternyata. Karena melibatkan banyak keahlian, ya, pengetahuan, alat, ya, tadi itu teknologi yang terkini, terus teknik-teknik yang juga yang terbaru, ya. Hanya sekedar menyelesaikan proyek tersebut, ya. Di sesederhana itu. Bahkan negara-negara Afrika sekarang itu membangun rumah, perumahan, kota itu digarap oleh Cina. Negara Afrika itu. Wah, luar biasa anggarannya, proyek besarnya. Cina luar biasa menggarapnya itu. Dan ternyata proyeknya itu juga ada siklusnya gitu. Di antara sekian banyak siklus itu diawali dengan penentuan batas sebuah proyek. Tentu di sini dibatasi oleh biaya berapa sih anggarannya yang menggarap proyek tersebut, berapa triliun gitu. Terus yang kedua, batas waktunya, minta 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 kapan selesainya, dimulai dan kapan selesainya itu juga ditentukan. Teknologi apa yang seharusnya digunakan, gitu. Cocok nggak gitu untuk menggarap proyek dengan target waktu tertentu, dengan anggaran tertentu itu yang menghasilkan kualitas tertentu juga. Itu semua adalah ruang lingkupnya. Jadi nggak tanpa batas itu nggak ada. Semua harus dibatasi. Baik proyek kecil, menengah maupun proyek besar. Yang kedua, tentang mengidentifikasi tugas-tugas yang terlibat dalam proyek. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan menghitung beberapa tahapan-tahapan, yaitu tugas-tugas pekerjaan yang ada di eh, apa namanya penjadwalan. Ini contohnya di sini, saya kasih contoh. Seperti ini. Di project timeline ini ditunjukkan malah ini tahap-tahapnya. Misalnya dalam setengah tahun aja sudah ada mulai Januari sampai Juli itu pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan itu sudah ada itu. Tinggal siapa yang melaksanakannya, berapa biayanya, bagaimana caranya, dengan teknologi apa, berapa sumber daya manusia yang digunakan, bahan bakunya berapa, itu semua disiapkan. Gitu. Bahkan Cina lebih dari itu. Gitu. Cina malah komponennya sudah dikerjakan di perusahaan-perusahaan, tinggal merakit saja, ya, tinggal assembling saja. Makanya dia bisa mengerjakan proyek tersebut, perumahan rumah sakit tadi itu dalam waktu 5 hari. Bayangkan membuat rumah sakit dalam waktu 5 hari itu, itu kan cepat banget ya, bisa tahunan itu cukup 5 hari. Nah, karena ada beberapa komponen yang prefabrikasi tadi itu tinggal nempel-nempelkan, gabung-gabungkan. Kok mengingatkan saya pada itu apa ya? Permainan bongkar pasang itu loh. Waktu di TK itu. Anak saya itu ada permainan bongkar pasang ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, mengingatkan seperti itu. Yang ketiga, perkiraan waktu masing-masing tugas. Ternyata setiap tugas itu membutuhkan waktu yang berbeda. Misalnya bangun rumah, membuat pondasi butuh berapa hari, butuh berapa jam, ya kan, misalnya gitu. Terus nanti membuat tiang, terus membuat atap, itu ternyata beda-beda waktunya. Ya. Kalau itu sudah disediakan semua oleh perusahaan, maka ada kecenderungan proyek tersebut lebih cepat perkiraan waktunya. Dan yang keempat, penjadwalan. Jadi menentukan ketergantungan antar tugas yang membangun proyek tersebut. Kan ada beberapa pekerjaan yang nggak selamanya pekerjaan itu tidak menentukan pekerjaan berikutnya. Ada beberapa pekerjaan yang menentukan pekerjaan berikutnya. Gitu loh. Jadi pekerjaan harus selesai dulu baru B. B selesai dulu baru C dan seterusnya urut. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang tidak urut dan tidak ada ketergantungan, tapi rata-rata ketergantungan. Nggak mungkin atap didirikan tanpa pondasi, nggak mungkin, gitu loh. Tapi kalau mesin ada, mesin yang produksi massa, gitu ya, itu biasanya itu mesinnya itu urut.
mesin A, mesin B, mesin C, mesin D. Dan seperti saya lihat waktu di Indofood itu, mesinnya urut, produksi massal. Ketika saya melihat mesin yang memproduksi fashion, ya, di bidang fashion, itu nggak urut. Jadi misalnya yang membuat saku itu mogok mesinnya gitu. Nggak ada pengaruhnya dengan mesin yang lainnya. Tetap yang lainnya membuat kram, membuat lengan, membuat badannya, baju, itu jalan terus. Walaupun yang bagian membuat sakunya, mesinnya rusak gitu. Nggak apa-apa. Berarti ketergantungan antar mesin nggak jadi masalah, nggak ada gitu. Tetapi yang mesin massal ini, gitu, atau tidak intermittent, ya, tidak putus-putus, wah ini bahaya ini. Kalau mesin A mogok, mesin Z juga ikut mogok, gitu loh. Berarti sangat sangat tergantungannya tinggi. Maka penjadwalannya juga jadi penting karena menyangkut jalur kritisnya, panjang dan tidaknya suatu aktivitas dan peristiwa yang ada di dalam proyek. Ya. Yang kelima, pengorganisasian. Nah, ini kan sama dengan di manajemen kemarin, namanya pengorganisasian. Semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan harus dikerahkan. Apa yang dibutuhkan itu, berapapun jumlahnya, gitu. Karena untuk mewujudkannya itu, mulai bahan baku, mulai tenaga kerja, mulai uang, mulai metode, mulai mesin, sampai informasi, itu harus disiapkan semuanya supaya nanti tidak sia-sia dalam pengerjaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam cara proyek. Dan yang keenam, pengertian pengarahan tim akan rencana yang telah disepakati. Jadi karena bekerja ini bukan sendirian, pakai tim, maka harus sepakati. Kita kerjakan bagian apa nih? Itu sepakati. Ah, bahkan diarahkan mana yang paling efektif, efisien dalam pengerjaannya. Karena setiap proyek itu mempunyai ciri unik. Walaupun sama proyeknya, tapi dalam pengerjaannya bisa berbeda kalau masanya juga berbeda, waktunya juga berbeda gitu. Karena menggunakan teknologi terbaru rata-rata. Maka dulu sampai sekarang, walaupun membuat proyek jembatan misalnya, ya beda. Itu proyek jembatan Suramadu dengan proyek jembatannya di Cina tadi itu ya beda. Karena waktunya menggunakan teknologi yang berbeda, walaupun nama, harapannya sama, namanya jembatan. Yang ketujuh, mengontrol kemajuan proyek. Iya, ada progres nggak sesuai dengan planning nggak gitu loh. Kalau nggak sesuai dengan planning, kembalikan ke rel perencanaannya. Ya, supaya tidak melenceng jauh. Kecuali kalau di lapangan nggak bisa jalan secara normal. Atau macet di jalan. Maka perlu namanya planning B, planning C, dan seterusnya. Jadi bukan harga mati. Kalau memang di lapangan nggak bisa dijalankan. Kan gitu. Walaupun pada mulanya perencanaan tadi itu bisa dijalankan. Karena bisa sih karena ada sesuatu hal di luar kendali manusia, misalnya begitu, ya ada gempa, ya kan, ada bencana, ada macam-macam, ya bisa jadi ya, beralih ke plan B, plan C, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah 8. Oh, ini angkanya keliru. 8 terakhir. Itu penutupan. Ya, ini menilai hasil akhir ini gampangannya mengambil pelajaran sebetulnya. Secara positif apa saja pelajaran menggunakan proyek hari ini. Dan hal-hal negatif apa saja yang nggak bisa dijalankan, yang menjadi kendala, ya, yang menjadi hambatan apa saja yang supaya bisa dibuat pelajaran untuk garap proyek-proyek berikutnya. Nah, itulah sekelumit siklus manajemen proyek yang tentu ini harus diantisipasi dari awal. Tidak hanya sekedar berjalan begitu saja, apalagi menyangkut ke profesional sangat tinggi gitu. Nah, katanya Robert Kiyosaki, ya, proyek efektif bagaimana merencanakan, mengelola, mengantarkan tepat waktu dalam rentang anggaran. Iya. Jadi proyek itu kalau sudah berhasil dengan tepat waktu dalam rentang anggaran yang disepakati, yaitu yang dikatakan proyek yang berhasil ya. Ya kelihatannya sepele definisinya, tapi pengerjaannya ribet banget nih. Melibatkan seperti pekerjaan tadi melibatkan 1.500 orang.
hanya 8 jam mengerjakannya loh. Itu kan nggak main-main tuh. Secara singkat padahal proyeknya besar membuat stasiun rel kereta api. Ini fase-fasenya tadi itu, saya rinci. Nah ini, yang nggak akan saya jelaskan lagi. Nah, contoh-contoh proyeknya adalah perumahan, membuat pabrik, membuat pertokoan, contoh-contoh. Masuk monorail di Makassar itu yang pernah dulu sempat rame, atau pembangunan MRT Jakarta zamannya Pak Ahok, itu juga sempat rame waktu itu ya. Terus menyelenggarakan seleksi Indonesian Idol, RCTI itu juga menggunakan ilmu ini. Sistem penahan militer sekalipun juga menggunakan ilmu ini, ya toh. Sistem satelitnya Amerika juga menggunakan ilmu ini. Bahkan minyak di Cepu, di sekitar Bojonegoro sana juga menggunakan ilmu yang kita pelajari malam hari ini. Terus pengenalan di bidang marketing, pasar produk baru, Jakarta itu juga menggunakan ilmu. Jadi banyak manfaatnya ya. Cuma kita memang waktu itu kemakanan-kanakan nggak jurusan ya, nggak jurusan teknik eh, arsitek apa teknik industri. Ya, banyak dipelajari di anak teknik industri atau di manajemen produksi, tapi nyinggungnya nggak terlalu dalam kalau di manajemen produksi. Kalau teknik industri sangat dalam banget. Pak Arief dulu jurusan apa S1-nya? Pak Arief. Iya, Pak. Dulu jurusannya S1 apa Pak Arief? S1 ekonomi, Pak. Ekonomi juga. Iya, Ekonomi itu jurusan manajemen. Ekonomi kan fakultas. fakultas, Pak. Nah iya, jurusannya. Tadinya perbankan sih, Pak. Saya. Oh gitu. Wah banyak ngitung uang ini Pak Arief ini. Rumet, Pak. Mending ruwet tapi lihat uang Pak ya. Ada yang ruwet tapi nggak melihat uang. Uangnya uang orang, Pak, bukan uang sendiri soalnya. Iya, nggak apa-apa Pak. Paling nggak seneng lihat gambarnya. Mencium baunya ya, Pak. Iya, ada baunya, bisa megang lagi walaupun bukan milik sendiri. Ada yang perkejar ruwet itu tapi nggak melihat apa-apa loh. Itu hanya melihat risiko seperti orang membawa itu bahan bahan apa asam sulfur itu yang untuk sabun itu untuk kesehatan itu di kawah gunung itu ada itu yang di satu keranjang kanan kiri cuma dihargai 50.000. Tapi taruhannya mati itu kalau kepreset karena Iya. dari kawah. Kan kalau di perbankan bank enak itu kanan kiri uang gitu. Enggak. Apa kalian contoh proyek ini kan banyak nih, Pak, contoh-contohnya ya, mulai dari pembangunan Iya, perumahan, MRT. Kalau IKN, Pak, wah itu itu perlu. contoh proyek bagaimana tuh, Pak? Iya, Kalau menurut Bapak wah itu ideal nggak? wah. Saya mau tahu pandangan Bapak aja. Oh gitu, iya iya. Ah, pembangunan fisik itu penting, Pak. Memang. Bukan saya nggak katakan nggak penting, penting. Tapi ada pembangunan yang jauh lebih penting, non fisik. Makanya dalam perundang-undangan itu, karena kita negara Indonesia, bangunlah jiwamu, baru bangunlah ragamu. Kalau manusianya baik secara mental dan rohani, insya Allah aman negeri ini. Yang bikin kacau itu kan jiwa raganya, jiwanya itu kacau gitu loh. Pembangunannya ada di sana sini, luar biasa muncul di mana-mana. Tapi manusianya itu loh, membangun rohaninya itu. Nah itu, benar bagi Iya. saya itu dua-duanya penting gitu. Cuma harus seimbang. Nah ini nggak seimbang ini. Semakin hari manusianya nggak semakin bagus. Tiap hari saya dengar berita korupsi itu di TV. Tiap hari itu. Nggak berhenti. Nah, kasusnya IKN juga begitu. Nggak terlepas dari berita-berita yang merugikan rakyat. Mulai merampas tanah rakyat, bagian dan seterusnya ya. Itu mulainya tak berlalu. Pembangunnya saya setuju, bagus itu. Tapi kalau bisa ya dihargai lah. Seperti di luar negeri tuh. Bangun tol, ada rumah yang nggak boleh dibeli, nggak mau dibeli. Sorry, pernah dengar mungkin Bapak? Iya, benar Tapi yang di tengah rumahnya masih ada jalan. di Nah, tengah Pak. jalan tol gitu. Iya, masih di tengah jalan, Pak. Dibiarkan, Pak. Nah iya, loh, itu dihormati kayak gitu loh. nggak nggak langsung sikat habis, wah beres wis. Kalau nggak mau diapakan gitu, bagaimana cara supaya mau? Nggak begitu ternyata.
Dan kasus itu terjadi lagi di Brawijaya, Pak. Universitas Brawijaya. Ada satu rumah yang nggak mau dibeli rumahnya. Jadi ada di itu seperti di dalam lingkungan kampus Brawijaya. Saya salut itu dia menghargai itunya. Yang kalau nggak mau dijual ya nggak dipaksa gitu. Nah, kalau mulainya aja sudah jelek, ada kemungkinan tahap-tahap berikutnya akan banyak merampas hak-haknya rakyat. Kalau pertama saja sudah begitu, gitu. Dan itu bukan dari saya, Pak, dari berita-berita yang saya terima. Akhirnya saya menyimpulkan loh, kenapa begitu, gitu. Gitu ya. Kalau tahap pertamanya kayak itu, sejauh lebih dari itu, permainan politik tok, Pak. Nah, lebih ekonominya gampang lah. Bangunan fisik itu gampang, kalau duitnya, kalau yang kerjaan jadi, Pak. Gitu. Entah itu di atas air laut, mau di bawah air laut, gampang gitu. Yang penting ada anggarannya, ada orang yang bisa mengerjakannya. Tetapi kalau yang mentalnya itu tadi, nggak benar, ya bahaya itu. Gitu. Nah, orientasi orang yang punya keyakinan itu lebih lebih dasar lagi pertimbangannya, Pak. Bukan sekedar punya amal baik, tapi ini diridhoi sama Tuhan apa enggak gitu sampean yang punya keyakinan. Kalau nggak diridhoi sama Tuhan berarti jadi amal biasa aja, bukan jadi amal Iya. karena. Sampai sejauh itu, Pak. Itu penilaiannya gitu. Saya nggak melihat dari sisi politik, mungkin bukan kapasitas saya, bukan dari sisi yang lainnya, dari sisi ekonomi saja kalau saya. Berarti pembangunan itu yang penting. Namanya Pak Harto itu banyak ya. Sampai dijuluki Bapak Pembangunan. Pak Soekarno dijuluki Bapak Proklamator. Gus Dur dijuluki Bapak apa ya? Kalau Pak Habibie dijuluki Bapak Teknologi. Gus Dur juga salah ada juga dijuluki Bapak apa gitu, lupa saya. Megawati juga dijuluki ibu apa dulu lupa saya. Nah Jokowi ini loh yang terakhir saya belum mendengar ada julukan Bapak apa gitu loh. Gitu ya. Bapak ini Pak, bapaknya Kaisang Pak. Harus bisa ya. Tapi kalau saya melihat itu presiden kita yang mantan-mantan presiden itu punya julukan masing-masing. Iya Ya, betul. Bapak bisa cek di Google, lah ada julukannya masing-masing. Tetapi Pak Pak siapa namanya Pak Jokowi ini loh, kok belum ada julukannya gitu. Ya, nggak tahu kenapa. Nanti dipikirkanlah situ. Ya, kita lewati pelajarannya. Ada yang jurusan teknik industri nggak di sini? Nggak ada ya. Bu Mei, teknik teknik apa ekonomi, Bu Mei? Atau Bu Ketut, jurusan apa dulu S1-nya? Ini sekarang S1-nya, Pak. Sekarang, S1-nya. Ya? iya, Sorry. sekarang S1-nya, Pak. Iya, iya, iya. Ah, ah, Pak yang Adrian kayaknya itu Pak. Pak Gambar Sawah? Pak Adrian kayaknya itu Pak. Backgroundnya aja gambar proyek kayaknya Pak. Wah, itu ahlinya kelihatannya Mas. itu. Iya. Ininya Ah, ahlinya ahli nih Pak. iya, ahlinya ahli itu. Iya. Biasanya Belum Pak, begitu. belum. Ah, biasanya ada yang diam-diam tapi sudah bagus itu loh ilmunya. Iya. Saya Iya, banyak Masih belajar berusaha dari Pak Pak, Adrian Pak. masih berusaha Pak. Pak Adrian itu ya. Ya, seharusnya saling menimba ilmunya itu bagus itu. Punya punya background. Kalau ada yang dari teknik industri dulunya atau pada nggak pernah belajar, wah bagus untuk diajak untuk kerjasama itu. Karena proyek ini sekali dapat mengerikan itu, sangat banyak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga ada nih Northwest Airlines ini juga, ini penerbangan. Ini juga menggunakan ilmu ini, termasuk Bu Risma pernah menggunakan ilmu ini di Surabaya waktu jadi gubernur. Ujian online dulu, Bu Risma. Terus, nah ini macamnya proyek itu ada hardware, software, jaringan, dan sebagainya. Banyak jenisnya ya. Proyek itu bukan hanya konstruksi tok.
Nah, di dalam proyek itu biasanya ditanyakan ini pertanyaan-pertanyaan, berapa proyek ini akan selesai? Sebab kalau mundur atau maju, tentu konsekuensinya adalah biaya gitu loh. Bahasanya Wong Malang itu biasanya wani piro gitu loh. Gitu. Kalau tak cepet no wani piro biasanya ngono. Bahasa iklan itu ya. Gitu. Jadi konsekuensinya kalau lama dan tidaknya di diperpanjang atau diperpendek, dipersingkat atau terlambat gitu ya. Itu konsekuensinya ada pada biaya. Mesti gitu. Dan tak selamanya harus eh, bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Ada yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya terlambat gitu, proyeknya diundur gitu ya. Itu misalnya ada bencana apa namanya, angin ribut, hujan lebat, macam-macam itu kan membahayakan pekerja. Apalagi di tingkat yang tinggi gitu ya. Misalnya tingkat 50 gitu, gedung 50, risikonya kan kematian itu. Itu kalau nggak diundur, diliburkan dulu, gitu, bahaya itu. Bukan hanya angin, tapi juga licin, kehujanan, waduh, risikonya sangat tinggi. Gitu. Dan mengganti orang yang ahli, expert di bidangnya itu nggak gampang gitu. Kalau mengganti kuli aja gampang, banyak penggantinya. Tapi kalau mengganti yang expert, ahli di bidangnya, itu nggak gampang gitu. Gitu. Terus yang kedua, mana saja kegiatan yang dianggap kritis. Itu kegiatan yang paling panjang untuk dilalui tanpa jeda waktu. Itu namanya apa namanya kegiatan kritis. Nanti kita akan lihat di dalam soal. Ya. Tapi juga ada yang kegiatan yang non kritis. Tidak, ini yang non kritis nggak terpanjang kegiatan non kritis. Lalu pekerjaan proyek tepat waktu, terlambat atau lebih cepat. Ini biasalah tadi sudah saya katakan. Biasanya pekerjaannya di metode PERT. Ya. Metode PERT itu biasanya menggunakan tiga ini, dipercepat, diperlambat, atau realistis. Ya. Bagi 6. Terus apakah biaya aktual yang dikeluarkan sama, kurang lebih dari rencana budget? Nah, biasanya proyek, jangankan proyek yang besar-besar, yang kecil-kecil itu ada kecenderungan membengkak. Ya karena tadi itu, harga itu kadang-kadang berubah sewaktu-waktu gitu. Dari bahan bakunya itu kadang-kadang dari sisi bahan baku saja, harga itu kadang-kadang sewaktu-waktu lu langsung naik gitu loh. Padahal diperkirakan sebelumnya harga ini nggak naik gitu. Nah, itu kan di luar kendali, kecuali dari awal disetting, belinya banyak pada saat itu terus dicukupi semuanya, sehingga nggak perlu beli lagi karena bahan-bahannya sudah disiapkan semuanya. Dari awal itu sudah nggak memikirkan nanti beli lagi dalam proses pengerjaan proyek, tapi dari awal itu sudah disiapkan. Nah, kecuali kalau seperti itu untuk mengurangi ketidakpastian ya. Yang keenam, sumber daya untuk proyek-proyek tepat waktu mencukupi. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai kekurangan lah. Ya. Biasa kayak gitu karena ada risiko rusak dalam praktek itu. Ya. Ada risiko pecah, ada risiko apa lagi ya? Gupil lah ya, istilahnya itu ya. Nah, iya. Jadi ada bahan-bahan yang kadang-kadang enggak setelah dipakai kadang-kadang kebentur apa gitu. Nah, kayak gitu-gitu kadang-kadang ya mengurangi dari sumber daya yang digunakan. Nanti dikiranya sama pemesannya, "Wah, ini bahan bakunya jelek kok dipakai mesti gitu." Padahal proses pemindahan saja, bukan hanya pembuatan, pemindahan saja ada risiko terjadinya rusak barang itu. Jadi dikirim dari perusahaan ke konsumen aja, bukan proyek loh, bukan mesin proyek aja. Dari perusahaan ke konsumen, ngirim saja itu risiko rusak. Mungkin pecah, gitu. Mungkin retak, ya, mungkin berubah bentuk, ya, benjol atau tepos dan seterusnya. Itu ada risiko kayak gitu loh. Nah, ini yang perlu disikapi dari awal. Yang ketujuh, bila proyek harus diselesaikan dalam waktu yang lebih pendek, bagaimana mencapai dengan biaya yang termurah? Nah, pikirannya mesti begitu. Ada para kontraktor, para itu pengejar dolar itu ngerjakan proyek, mesti ngomongnya kayak gitu. Tak perpendek, tapi bagaimana biayanya? Eh, Murah nggak? Akhirnya mesti gitu. Gitu. Nah, bisa rata-rata mahal lah kalau diperpendek.
Nah, alat analisisnya menggunakan network planning dan ini dipelajari di anak teknik industri. Di samping di anak manajemen yang jurusan manajemen produksi. Namanya network planning. Ya. Ya. Untuk mengambil keputusan dalam hal biaya dan waktu. Metodenya pakai dua, CPM sama PAT. Ya. Kalau CPM, Critical Path Method, menekankan pada cost alias biaya. Kalau PAT menekankan pada time, waktu. Nah, sama-sama ini untuk menghitung waktu proyek, cuma penekanannya beda gitu aja. Gitu. Penekanannya beda. Dan ini punya simbol masing-masing di proyek ini. Cara ngerjakannya juga ada beberapa cara. Ya. Kita lihat nanti. Yang PET ini, ada critical PET. Ini langsung aja teknik analisisnya ya, biar cepat itu. Di jaringan metode analitik memberikan waktu pengerjaan proyek dengan cara pasti ya. Kalau pakai CPM itu pasti, nggak ada maju mundur gitu nggak ada. Kalau PET ada, maka dikatakan probabilistik, tingkat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu probabilistik, bisa dicepatkan, bisa dilambatkan, bisa. Inilah lambang-lambangnya. Nanti yang kita akan kerjakan. Ada anak panah, arrow itu menunjukkan activity. Biasanya di penghitungan adalah ada tandanya, ada kodenya A, B, C, D, dan seterusnya. Terus ada lagi lingkaran menunjukkan event atau peristiwa. Nah, itu lingkaran kecil itu, atau biasanya disebut node itu namanya event atau peristiwa. Biasanya lambangnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan terakhir ada lambangnya panah titik-titik atau panah putus-putus. Ini semu. Aktivitas semu atau dummy ada beberapa aktivitas yang nggak perlu biaya, tapi diperhitungkan, digambarkan untuk mempermudah perhitungan, gitu ya. Nah, agak ada biayanya biasanya, 0 biasanya angkanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sebelum aktivitasnya kita gambar, habis ini kita gambar. Sebelum aktivitas dimulai, semua aktivitas yang mendahulunya harus selesai. Nah, itu tadi itu, berarti cenderung mengarah kepada produk massa ini, gitu. Cenderung. Ya, kalau di perusahaan normal ini cenderung pengerjaannya pakai produk massa. Jadi ada suatu ketergantungan antara pekerjaan satu dengan yang lainnya. Gitu. Terus lingkaran kejadiannya atau nodes itu dengan nomor yang lebih kecil dulu. Penandanya lingkaran itu dikasih nomor 1 yang kecil dulu, baru 2, 3, 4 terus sampai ke kanan, semakin besar nilainya. Terus lagi event ya, atau dua buah kejadian yaitu peristiwa itu hanya bisa dihubungkan oleh satu aktivitas. Kalaupun nanti ada beberapa aktivitas menggabungkan satu peristiwa, kita pilih salah satu yang paling besar nilainya. Oke, kita coba ya. Ini gambaran sederhananya. Ya. 1 ke 2 itu A, 2 ke 3 itu B. Nah, A itu harus dikerjakan dulu sebelum ke B, sama dengan begitu. Ya. Sampai ke E juga begitu ya. C, misalnya C itu 3 ke 4. Maka A ketiga dan 2 ketiga, A ketiga itu A misalnya, 2 ketiga itu B, maka harus dikerjakan dulu, diselesaikan dulu, baru ke D. Ada ketergantungannya sangat tinggi di sini. Ini cuma contoh aja ketika di kelas. Peristiwanya masih kotor, dibersihkan, baru bersih. Itu salah satu aktivitas yang dihubungkan dengan activity. Di peristiwa yang dihubungkan dengan aktivitas atau activity. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Kemungkinan Bapak Ibu sudah sedikit banyak baca, jadi insya Allah nggak terlalu ribet-ribet amat lah. Nanti bisa ditanyakan yang kira-kira masih belum paham. Ya. Misalnya membuat rumah, ya, misalnya ini. Di situ ada peristiwa yang dihubungkan dengan kegiatan yang pertama kali. Peristiwa 1 ke peristiwa 2 itu pengerjaannya namanya atau deskripsi atau gambarannya mendesain rumah dulu. Minta rumah yang model seperti apa. Dan itu butuh waktu 2 bulan. Oh, lama ya. Ya, kalau di Indonesia mungkin lama. Butuh waktu 2 bulan. Terus dari aktivitas mendesain rumah itu,
melanjutkan meletakkan pondasi. Nah, mulai ngerjakan ini. Peristiwanya dari 2 ke 3. Butuh 2 bulan juga. Gitu. Terus 2 ke 4 memesan bahan bangunan. Butuh 1 bulan. 3 ke 4 membangun rumah. 0 nilainya. Wah, berarti ini dummy ini nanti. 4 ke 5 memilih cat rumah. Nah, memilih cat aja 6 bulan ya. Ya mungkin orangnya minta yang lebih detail. Karena ada ribuan warna cat itu. Mungkin minta warna-warni. Terus 5 ke 6 memilih perabot rumah. Butuh 1 bulan. 5 ke 7 mengecat rumah. Butuh 3 bulan. 6 ke 7 mengisi perabot rumah. Butuh 1 bulan. 7 ke 8 finishing. Butuh 1 bulan. Ini kalau di total berapa Bapak Ibu? Berapa Bu Ketut? 2 ditambah 2, 4 tambah 1, 5. Ditambah 6, 17, iya Pak ya. 11, 11, gitu. Terus 12, terus 15, 17, ya toh? Betul. Ini ketemu ada 17. Apakah nanti pekerjaannya butuh 17 bulan? Kita lihat ini. Ternyata hanya butuh 14 bulan. Nah, caranya begini. Nanti lingkarannya. Ada lingkaran dibagi 3. Jadi ada suatu lingkaran dibagi 3. 1 untuk penomoran, yang bagian atas itu. Yang bagian atas itu untuk penomoran. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ya, kan? Gitu. Bapak Ibu. Terus ada yang nomor pojok kanan atas biasanya. Nah, kebetulan yang pojok kanan atas ini digambar pojok bawah kiri. Nah, itu. Yang ada angka nolnya itu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya Kelihatan kecepat, Pak. saya kecepatan nggak itu apa namanya menjelaskannya Tidak Pak. atau gini aja ini nih yang belakang ini yang agak sederhana lagi mana ya bentar yang agak sederhana. Nah ini agak sederhana. Hmm. Jadi agak panjang dikit. Ini agak ini tadi sampai ada 8 peristiwa. Ini cuma ada 4 peristiwa yang lebih sederhana. Ada kok di slide Bapak Ibu. Ya. Ini misalnya 1 ke 2 membuat pondasi 2 minggu, 1 ke 3 membuat atap 4 minggu, 2 ke 3 membangun tembok 3 minggu, 2 ke 4 meratakan tanah 5 minggu, 3 ke 4 finishing. Misalnya begitu. Ini disederhanakan. Sebetulnya di dalamnya masih ada itu. Mulai ngecat, mulai masang pintu, mulai bla bla bla. Banyak sekali sebetulnya peristiwanya. Cuma ini saya sederhanakan supaya enak enak dipelajari. Gitu aja ya. Nah, kalau di total kan ada 19 minggu tuh waktunya. Gitu. Lama waktu pengerjaannya kalau di total butuh 19 minggu. Tetapi kalau dibuat pakai analisa network ini nggak sampai 19 minggu. Hanya 10 minggu. Cara ngerjakannya bagaimana, Pak? Nah, ini hasilnya. Ini seperti di soal hasilnya tadi, ya. Kita lihat sekarang. 1 ke 2 membuat pondasi. Nanti kita buat lingkaran. Peristiwa 1 ke peristiwa 2. Gitu. Nih, peristiwa 1 itu lingkaran. Menuju ke peristiwa 2 juga lingkaran. Butuh 2 minggu itu. Di panahnya itu ada 2. Itu 2 minggu maksudnya. Nah, itu 1 ke 2 itu ada panahnya, di sampingnya ada tulisan 2. Itu maksudnya butuh 2 minggu. 1 ke 2. Sekarang 1 ke 3. Di soalnya berapa? Di soalnya ini. 1 ke 3 membuat atap butuh 4 minggu.
Maka dibuatkan peristiwa 1, sudah ada peristiwanya, tinggal peristiwa 3 yang belum ada, dibuatkan lingkaran lagi, peristiwa 3. Dikasih panah, 4 minggu, sesuai dengan di soal tadi itu. Jadi 1 ke 3 butuh 4 minggu. Sampai di sini bingung nggak kira-kira? Belum, Pak. Masih berusaha mengerti, Pak. Tapi pelan-pelan, Pak. Iya, iya, Maksudnya pelan-pelan nanti dipelajari lagi, Pak. iya, iya. Karena dipahami, panahnya yang dari layar 3 itu kan ada 2, Pak, ya. Ada tebal, ada tipis. Oh Itu iya, oh itu nanti, itu gimana namanya tuh, jalur Pak? Oh kritis. iya, iya, iya. Belum saya Iya, jelaskan. iya, Nanti Pak. di akhir ada 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 panah double itu melambangkan jalur kritis, jalur yang paling panjang tanpa jeda waktu dalam mencapai proyek. Tapi ini nanti terakhir tak jelaskan. Bisa dipahami Pak Bukhari. Oh bisa, Bisa alhamdulillah. Pak. Oke. Ah, ya, Kalau dilihat ini sama seperti kalau misalkan kita buat SOP kan berarti ada flow prosesnya ya, Pak? iya betul. Cuma ini itu harus itu didetailkan, Pak. Karena setiap peristiwa dan aktivitas itu ada yang kerjakan gitu loh. Pekerjaan apa saja ini, butuh berapa hari, butuh berapa minggu, biayanya berapa. Tapi ini belum tak masukkan biaya loh, masih waktu. Ini masih penghitungan waktu, biayanya belum ikut. Nanti Oh, di akhir, heeh, nanti di timelinenya ya. akhir, ya. Nah, nanti kalau terlalu cepat lagi dibilangi Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya nggak sadar. Ya, karena mungkin saking seringnya ngajar ini. Gitu ya. Ya kan dulu juga pernah ngalami sih, seperti Bapak Ibu kesulitan itu dulu pernah saya juga. Jadi saya bisa mengerti eh, kayak gini memang butuh kesabaran memang. Ini sampai ingat kok saya sampai ke rumahnya dosen saya itu karena nggak paham tak saya berkunjung ke rumahnya minta bukunya. Dulu kan buku belum ada internet Bapak Ibu jadi pinjam bukunya. Jadi kalau saya nggak bisa pinjam pinjam bukunya dulu sampai ke rumah. Ingat ini saya. Ya karena yang hitung-hitungan yang masuk ke ranah teknik industri. Oke Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi ini seperti di soal 1 ke 3 dibuat lingkaran 1 dibuat lingkaran 3. Waktunya 1 ke 3 itu 4 minggu. Maka panahnya tadi itu samping panah dikasih 4. Nah, terus 2 ke 3. Nah kebetulan lingkarannya sudah jadi 2 ke 3. Itu butuh 3 minggu. Ditulis di situ panahnya 3. Ya. Terus 2 ke 4. Kasih panah lagi. Buatkan lingkaran 4 atau peristiwa 4. Nah, panahnya dikasih 5. Seperti di soal tadi. Butuh 5 minggu. Nah ini 2 ke 4. Meratakan tanah. Butuh 5 minggu. Dan 3 ke 4 finishing butuh 5 minggu. Apa, Pak? Apa? Finishing. Tadi gue baru makan nih jam 3. Oh, sorry. Lupa. Tiger ngomong sama saya. Oke. Jadi semua di soal itu digambar seperti ini. Ternyata yang di total waktunya 19 minggu itu hanya butuh 10 minggu dengan ilmu method planning ini. Kayak gitu. Ya. Nah, itu. Lalu kita cara mengisi angka yang di pojok kanan atas. Cara mengisi di pojok kanan atas. Yang peristiwa 1 karena dia belum dimulai dikasih angka 0. Belum mulai. Apapun kalau belum mulai berarti angka 0. Sepeda saja kalau belum jalan ya speedometernya masih 0 gitu. Jadi dikasih angka 0 pojok kanan atas. Namanya ES, Early Start Time. Waktu yang paling cepat untuk memulai suatu kegiatan. Itu sudah ada Bapak Ibu istilah-istilah itu di dalam slide. Sudah tak kasih semua lengkap itu. Berarti pojok kanan atas itu namanya Early Start Time. Kalau yang pojok kiri penomoran itu nomornya. Penyebab nomor peristiwa saja, ya toh. Kalau yang bawah namanya earliest finish time (EF), waktu paling awal untuk mengakhiri suatu aktivitas atau peristiwa, gitu. Nah kita coba mau menghitung satu-satu sekarang, alon-alon ya, pelan-pelan.
Terus yang belum tadi itu 2 ke 4, 5 waktunya. Terus 3 ke 4 juga 5 waktunya. Ya, butuh 5 minggu sama 5 minggu. Nah, untuk mengisi eh, pojok kanan atas, itu caranya adalah dengan cara menambahkan 0, pojok kanan atas itu nomor 1, 0 itu, ke peristiwa 2, berarti 0 ditambah 2 minggu, hasilnya 2 di peristiwa 2 itu. 0 ini, 0 ini, ditambah 2 ini, kegiatan ini, berarti 0 tambah 2, hasilnya 2 minggu ini. Di peristiwa 2. Paham ya Bapak Ibu ya? Pelan-pelan aja. Terus, nomor 2 ini sudah terisin, 2 sini. Sekarang nomor 3, peristiwa 3 sekarang. Nah, peristiwa 3 ini ternyata dipengaruhi dari peristiwa 1 dan peristiwa 2. Lihat anak panahnya ini. Ada 2 anak panah yang mengarah ke peristiwa 3. Dan itu datang dari peristiwa 1 dan peristiwa 2. Kalau kita hitung dari peristiwa 1, berarti 0 ini ditambah 4, 4. Kalau dihitung dari peristiwa 2, 2 ini yang pojok kanan atas ini ditambah 3, 5. Berarti yang paling besar yang kita pakai 2 ditambah 5 ini. Berarti peristiwa 3, nilai 5 pojok kanan yang atas ini didapatkan dari peristiwa 2, yaitu 2 ditambah 3. Pak, kenapa nggak diambilkan dari peristiwa 1, 0 tambah 4? Ini ada rahasianya. Kalau kita kerjakan proyek itu dari peristiwa yang paling panjang, atau yang lebih panjang, maka proyek yang membutuhkan waktu lebih pendek itu dijamin selesai gitu. Makanya nggak diambil proyek yang lebih pendek, tapi yang lebih panjang, kayak gitu. Itu rahasianya, kayak gitu. Nah, sekarang peristiwa 3 sudah diisi angka 5, pojok kanan atas. Sekarang peristiwa 4 sekarang. Peristiwa 4 itu juga dipengaruhi dari 2 peristiwa sekarang ya. Peristiwa 4 itu yaitu datang dari peristiwa 2 dan peristiwa 3. Ada panah yang mengarah ke peristiwa 4 dari peristiwa 2 dan peristiwa 3. Nah, cara menghitungnya lagi sama. Kalau dari peristiwa 2, berarti angka pojok kanan atasnya peristiwa 2 itu adalah 2, ditambah 5, 7. Tapi kalau datang dari peristiwa 3, itu 5 ditambah 5 kegiatannya ini jadi 10. Jadi diambil yang terbesar lagi, 10 nilainya. Gimana? Ini hitung-hitungannya di bawah angka berapa ini? Paling tinggi ini. 5. Ya. Tambah-tambahannya paling tinggi di angka 5. Tapi kalau ada kesulitan, kurang paham, monggo. Buni ketut mungkin Iya, Pak. yang sulit yang mana kira-kira? Terima kasih, Pak. Sejauh ini saya sudah paham, Pak. Oke. Karena tadi saya bingung akan seperti 2/2 ada 3 nomor itu. Ternyata Hmm, itu adalah nomor dari apa yang mempengaruhi proyek itu dan diambil yang nilai yang lebih besar. iya, good. Sehingga yang di atas yang di peristiwa 3 itu 5 di atasnya, bukan Hmm, 4. Yang betul. panah-panah 2 itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, tadi itu ngisi bagian yang pojok kanan atas. Sekarang kita akan mengisi pojok kanan bawah. Kalau pojok kanan atas, itu pergerakannya dari kiri ke kanan. Itu ditambah. Tapi kalau dari kebalikan, dari kanan ke kiri, malah dikurangi. Kayak gitu. Caranya bagaimana? Nah, kita kerjakan kayak gini. Sekarang. Ini peristiwa terakhir kan 4 ini. Ini terakhir. Karena peristiwa ini peristiwa terakhir, maka angka 10 yang atas otomatis di bawahnya juga 10. Karena udah terakhir. Gitu loh. Nggak ada peristiwa lagi setelah itu. Jadi peristiwa 4 ini peristiwa terakhir dengan hasil 10 ES-nya, release start time-nya. Maka bawahnya
juga otomatis 10. Nah, sekarang kita menghitung mundur sekarang untuk ngisi yang bagian bawah. Ya toh. 10 bawah ini dikurangi 5, bukan ditambah kalau balik. Kalau kembali malah dikurangi. Jadi 10 dikurangi 5, maka peristiwa 3 bagian bawah ini 5 hasilnya. Paham ya? Oke. Jadi peristiwa 4 sudah terisi bagian bawah, atas dan bawahnya. Peristiwa 3 atas dan bawahnya juga sudah terisi. Tinggal peristiwa 2 sekarang. Peristiwa 2 ini ternyata dipengaruhi dari 2 peristiwa juga. Dari peristiwa 4, panahnya ini menghubungkan ke 4, ya. Dan satunya dari peristiwa 3. Gitu loh. Lihat panahnya deh menghubungkan dari peristiwa 3. Jadi nilai pojok kanan bawah ini juga dipengaruhi dari 2 peristiwa ini, 2 peristiwa 4 dan peristiwa 3. Kalau dari peristiwa 4, 10 dikurangi 5, 5. Tapi kalau dari peristiwa 3, 5 dikurangi 3, 2. Diambil yang terkecil. Karena balik. Gitu. Dan itu di slide sudah ada. Ketentuan-ketentuan seperti itu sudah ada. Ya, toh? Nah, peristiwa peristiwa pojok kanan bawah ini itu didapatkan dari peristiwa 3, yaitu 5 dikurangi 3. Sekarang sudah terisi sekarang peristiwa 2 ini, yang pojok kanan bawah. Sekarang yang belum adalah sekarang peristiwa 1 yang belum, yang pojok kanan bawah. Ini kan belum dihitung tadi itu. Ini ternyata juga dipengaruhi dari 2 peristiwa, dari peristiwa 2 dan peristiwa 3. Kalau dari peristiwa 3, 5 dikurangi 4, 1. Kalau dari peristiwa 2, 2 dikurangi 2, 0. Berarti diambil yang terkecil, 0. Nah, disinilah kita akan tahu jalur kritis itu, jalur yang paling panjang untuk dilewati dalam mengerjakan proyek tanpa jeda. Yaitu dari peristiwa 1 ke peristiwa 2, dari peristiwa 2 ke peristiwa 3, dari peristiwa 3 ke peristiwa 4. Nah, inilah apa nama jalur kritisnya ini. Di atasnya ini gambar sudah saya tulis 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Butuh waktu 10 minggu ini, bukan 19 minggu. Artinya apa? Bisa menghemat dalam pengerjaan proyeknya. Kayak gitulah, gampangannya lah. Gimana? Masih bingung belum? Atau sudah paham sedikit? Sudah, Pak. Nanti tak kasih contoh, tak kasih latihan loh. Sebelum ada, karena nanti semakin jauh, nanti ada tambahan lagi. Diperpanjang, diperpendek, terus ada tambahan lagi, dikasih biaya, itu. Wah, tambah mumet itu nanti. Tapi sebelum ke sana, ini dulu dimatangkan. Dasarnya dulu. Supaya nanti nggak bingung. Kira-kira tanyakan yang kira-kira masih belum paham. Nggak apa-apa, tanyakan. Kalau sudah paham, bisa saya lanjutkan. Ini klubnya ada chatting. Oke. Izin off cam, oke, nggak apa-apa. Malam Pak Bukhari off cam masih di luar, oke, nggak apa-apa. Jalan hati-hati. Oke, yang mana yang belum paham? Kalau sudah paham, tak kasih latihan. Gimana? Latihannya ringan-ringan saja, hitung-hitungan nggak sampai 10. Nilainya nggak tambah-tambahnya, nggak sampai 10. Untuk memastikan bisa dilanjutkan lagi gitu loh. Kalau masih pusing, terus tak lanjutnya lagi kan tambah pusing nanti. Kasihan. Ya toh? Tambah bingung, tambah ruwet, ya toh? Belum kena biaya lagi tadi. Ini masih waktu. Ini masih hitungan CPM, metode CPM, critical path method. Belum PETS. PETS itu sudah pakai
sifatnya probabilistik. Bisa dimajukan, bisa dicepatkan, bisa dimundurkan. Bisa ya? Gimana? Ini kita kasih soal nih. Nah, sip. Ini kita kasih soal. Nggak usah tinggi-tinggi nilainya. Nih, tak kasih soal ini. Ada aktivitas itu, ada paling tinggi, nilainya berapa itu? Paling tinggi di aktivitas itu. 12 tuh Pak ya. Yang Yang perabot di rumah ya. aktivitas, yang di aktivitas. Angka 8. Oh iya 8 8. Pak. Nah, yang di aktivitas itu ada paling tinggi nilai angkanya 8. Berarti ada 8 lingkaran atau peristiwa. Berarti ada 8 lingkaran atau peristiwa. Jadi Bapak Ibu membuat lingkaran sebanyak 8. Terus dihubung-hubungkan dengan kegiatan tadi anak panah tadi itu. Tinggal menyesuaikan ini di soalnya ini. Lamanya waktu ini pakai minggu. Mulai 2 minggu, 8 minggu, 4 minggu, 3 minggu, 0 minggu, 2, 3, 2, 12, 4, dan 5. Itu adalah waktu yang dibutuhkan termasuk apa namanya tadi membuat rumah kalau ini. Masih membuat rumah. Tapi agak panjang gitu ya. Tadi kan cuma 4 kegiatan, ini sudah 8 ini. Sudah angka 8 berarti ada 8 lingkaran. Ada 8 peristiwa. Nah, sekarang Bapak Ibu coba untuk menggarap ini. Ya. Kalau ini sudah bisa, akan saya teruskan yang lebih rumit lagi. Nggak apa-apa, nyantai aja. Nggak usah tegang-tegang, tambah bingung nanti. Sambil ngerjakan, bila belum paham, bisa juga sambil tanya loh, nggak apa-apa loh. Ya. Ada dummy itu ya Pak? Iya, ada dummy yang nilainya 0. Membangun tembok, 3 ke 5. Iya Pak. Nah, biasanya mananya putus-putus kalau dummy. Sambil diskusi sama teman-temannya juga boleh. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan ke Pak Bukhori juga boleh. Nyantai aja, nggak usah diambil berat. Gimana? Beketet sampai mana? Belum selesai Pak. Tinggal sedikit lagi ya. Iya saya usahakan Pak. Ya, nggak apa-apa, nyantai loh. Nggak usah terlalu tegang garapnya, nyantai aja. Gimana? Sudah selesai? Saya belum Pak. Hampir setengah jam loh. Saya belum Pak. Baru soal 1 aja loh ini. Itu. Dan nilainya nggak tinggi. Rata-rata 2, 2, 3, 2, 4, 5. Yang 12 cuma 1 itu angka 12-nya. Oke ya, saya tunjukkan hasilnya ya. Bener apa enggak? Garapannya. Nih, garapannya. Sama enggak, Bu Ketut? Saya tidak Pak. Hasilnya apa namanya, waktunya 20. Salah Pak. Saya salah Pak. Salah ya. Iya Ini Pak. kayak gini, padahal memang gambar itu menentukan untuk memudahkan, gitu. Jadi cara menempatkannya itu juga memudahkan. Kalau gambarnya bagus, cara menempatkannya juga sesuai dengan soalnya, insya Allah cara garapnya juga nggak rumit gitu. Ternyata gambarnya itu juga memudahkan untuk ngerjakan, kayak gitu. Kan Iya gini Pak, saya gambarnya. gambarnya bolak-balik Pak. Yang Saya B saya taruh di Pak. tengah, jadi Oh tambah iya, bingung Pak. Yang B di tengah, yang C yang di bawah jadi kacau Pak. oh gitu.
Saya sempat 20 Pak, tapi tak coret nggak pede. Iya, Nggak pede. nggak pede. Jadi saya pakai Iya, iya. kertas. Ini sempat tak bikin, tapi Iya. nggak pede. 20. Memang berarti betul nih belinya Bapak itu betul. Berarti Ya, 20 hasilnya. ya. Cuma Jadi masalahnya sama persis nggak diagramnya dengan sama. ini. Sama ya. Diagramnya sama. Ya. Bagus. Berarti jenengan sudah bisa Pak berarti. Saya Keli- masih ragu-ragu tadi. Ya kelihatannya sih sih sepele kelihatannya memang. Mungkin cuma tambah-tambahan sama pengurangan. Cuma ya kayak gitu itulah agak ngemes no gitu loh. Kalau memang butuh kesabaran memang ini. Ini kebetulan gambarnya dikasih lambang huruf ya, toh. Kebetulan. Biasanya nggak pakai huruf nggak apa-apa. Ada dua metode untuk ngerjakan. Satunya pakai huruf, satunya pakai angka. Ini contohnya di sini ya. Sudah tak kasihkan dua-duanya malan. Bentar. Ada contohnya kok. Hmm. Sorry. Ini pakai huruf ini. Oh, bukan ini. Atasnya lagi mungkin. Sudah ada contohnya, sudah ada jawabannya lagi. Enak dah. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini contohnya. Cuma kalau ini pakai Word sudah pakai Word, sudah mempertimbangkan dimajukan, dilambatkan, sudah pakai waktu realistis itu sudah gini. Tapi ini satunya aktivitas pakai huruf itu A, B, C, D itu. Satunya pakai angka. Satu ke dua, satu ke tiga, dua ke empat, dua ke lima, tiga ke empat. Itu kayak gitu. Tapi intinya sama saja. Gambarnya sama saja. Hasilnya juga sama. Cuma kenapa Pak Bukhari uh, punya alasan sendiri kalau Pak Bukhari. Kenapa saya cenderung pakai apa namanya angka? Karena kalau pakai angka dibagi dua gambarnya, dibagi tiga gambarnya, mulai nomor sampai ES sama LS-nya, kolom atas kanan, pojok kanan atas bersama pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, itu sekali ngitung langsung ketahuan hasilnya, gitu loh. Kalau pakai angka itu sekali ngitung sudah tahu hasilnya. Tapi kalau pakai huruf itu ngitung lagi nanti, gitu. Ya, agak panjang hitungnya, gitu. Nah, cari yang praktis-praktis saja sebenarnya. Ini gambarnya hasilnya loh, gitu. Ini pakai pakai angka, tapi juga tak isikan pakai huruf ada di situ. Tuh ada A, B, C, D, E itu. Hasilnya 20. Nah, ini yang pakai huruf. Hasilnya kayak gini. Ini pakai huruf. Tapi ke huruf itu nilai ES sama LS-nya nggak kelihatan. Ngitung sendiri di bawah gambar biasanya. Nah, saya nggak gambar sekaligus ngitung di dalamnya, biar cepat selesai gitu. Praktis, ekonomis, gelis gitu loh. Nah, ini juga ada soal proyek desain netbook. Ini kalau diselesaikan boleh. Itu sudah tak kasihkan contoh A, itu sama dengan 1 ke 2, B sama dengan 2 ke 3, C sama dengan 2 ke 4, D sama dengan 3 ke 5. Nah, sekarang E, F, G. Nah, itu harus bisa diisi itu kayak gitu itu. Ini cuma latihan aja. Oke, saya teruskan. Ini juga ada ini. Nih, kelihatan percepatan. Sudah nggak usah tak lalu pusing nanti ini kelihatannya. Saya jelaskan lebih detail. Yang tak lanjutkan yang tadi aja, bagian aja. Biar nggak ribet. Ini sudah ke part ini. Oke, sekarang tadi. Ini istilahnya tadi sudah saya sampaikan, sudah ada. Ini caranya, ini jalur kritisnya. Ini jawabannya tadi. Ya. Ini juga ada soal kayak gini nih, Bapak Ibu. Gitu.
Ini ini hasilnya. Ada 36, ada soal lagi seperti ini. Ini hasilnya. Ada soal seperti ini lagi, ini hasilnya. Ini ada soal seperti ini lagi, ini hasilnya. Ada soal, ada jawabannya. Tinggal tinggal Bapak Ibu pelajari. Secara teknis sama caranya. Secara teknis. Gitu. Nah, sekarang yang model PERT, itu proyek yang bisa dipercepat, yang bisa diperlambat, gitu. Nah, ini tergantung kesepakatan kalau ini ya, tergantung negosiasinya. Sama soalnya seperti tadi itu, sama, gitu. Cuma ini ada yang bisa dipercepat. A itu waktu optimis alias maju. Jadi kolom di A 13224212 itu adalah angka dalam waktu yang bisa dimajukan. Gitu ya. Terus M itu waktu realistis atau biasa lah. Ya. Waktu biasa atau realistis. 3, 4, 6, 5, 6, 4, 4, 3. Yang tengah itu M itu. Terus yang B itu waktu pesimis, mundur waktunya. Gitu. Biasa dalam proyek mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak bisa dilanjutkan secara terus-menerus. Jadi harus itu apa namanya dimundurkan. Nah, tetapi juga ada yang dimajukan yang A ini. Nah, supaya mendapatkan waktu normal, pakai rumus ini. A plus 4 kalikan M plus B dibagi 6. Pak, yang M kenapa ditambah 4? Ini teorinya, sejarahnya bahwa untuk bisa namanya terbentuk kurva normalnya, yang M itu biasanya sering terjadi berkali-kali, gitu loh. Maka dikalikan 4, minimal ada 3 ke atas, diulang-ulang sampai sering terjadi. Sehingga kanan kirinya yang kecil itu akan bisa membentuk kurva normal nantinya. Kayak gitu. Nah, dibagi 6 ini, jujur saja Pak Bogori masih mencari kenapa harus dibagi 6, Pak, kenapa nggak 12, kenapa nggak 30 gitu. Ini saya masih mencari ini ya solusinya Pak Bogori. Cuma dalam dugaan sementara, orang kerja itu kan rata-rata seminggu 6 kali, sekali-sekali sehari libur gitu. Kenapa harus dibagi 6 gitu. Jadi 7 dikurangi 1, 6. Ada kemungkinan begitu gitu. Selanya orang bekerja normal. Kayak gitu. Ini masih menduga, tapi belum saya telusuri rumusnya. Sampai itu saya belum ketemu, jujur aja. Ini. Saya, saya juga belum ngomong sama beberapa, diskusi sama beberapa eh, mahasiswa yang di teknik industri. Oke, tapi paling tidak kita disuruh menggunakan rumus ini supaya bisa menormalkan angka optimis, biasa, sama pesimis, lalu dinormalkan. Ya. Biasa itu biasanya realistis juga sebutannya. Gitu. Oke, tinggal tinggal ketua proyeknya kita disuruh menghitung yang bagian mana. Tolong hitung bagian waktu pesimis, ya pesimis saja yang dihitung. Tolong dihitung bagian waktu optimis saja, ya. Optimis saja yang dihitung. Tetapi ketika diminta, tolong data itu dinormalkan supaya mendekati realistis. Wah, baru ini pakai rumus ini. A ditambah 4 kalikan M ditambah B dibagi 6. Baru pakai rumus itu. Yang ada pada kolom warna kuning semua ini, nilainya. Kayak gitu. Misalnya contohnya yang kegiatan nomor 1 kedua. Berarti 1 ditambah 4 kali 3 ditambah 15 dibagi 6. Hasilnya 4,7. Gitu ya. Gampang kan ya? Nah, yang dua ketiga misalnya 3 ditambah 4 kali 4, M-nya 4, gitu, ditambah lagi 11 dibagi 6, nilainya 5. Kayak gitu, seterusnya sampai ke bawah. Lalu nanti baru dibuatkan gambar lingkaran-lingkaran tersebut. Gambarkan peristiwa-peristiwa tersebut yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatannya. Memang perlu kesabaran kayak gini nih. Hasilnya seperti ini hasilnya, sudah ada jawabannya.
Bahkan jalur kritisnya bukan satu, malah dua jalur kritisnya. Kayak gitu. Jadi jalur kritisnya bukan satu, malah dua malah terbentuk di sini. Gitu. Yaitu dari 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 5, 7, 8, satunya 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ada dua malah jalur kritisnya. Bahkan sampai lebih dari dua juga ada. Ini baru 8 peristiwa. Pak, bagaimana kalau sampai 100 peristiwa? Apalagi yang mega proyek seluruh dunia besarnya itu yang makan triliunan itu. Oh, ngerjakan malah pakai manual, pakai aplikasi. Ya toh? Ada aplikasinya. Yang sederhana sampai yang paling canggih ada aplikasinya. Yang sederhana itu, sederhana dan ada gratisannya, itu namanya POM for Windows. Gitu. POM for Windows. POM for Windows. Jadi ada di Google, tinggal download aja. Ya, gratis, nggak dipungut biaya. Nah, sampai ada yang canggih itu ada. Dalam hitungan detik, menit, seret, terus langsung jadi saya gambar-gambarin. Ya. Nih, dan ini adalah data yang ada di lapangan, Bapak Ibu. Ini data yang ada di lapangan yang sempat diteliti oleh mahasiswa, sorry. Ini sempat diteliti oleh mahasiswa nih, data-data ini. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak tak suruh ngitung. Ini, nih. Nah ini struktur baton, struktur baja, pekerjaan arsitektur, macam-macam. Ada hitungannya semua. Mulai dipercepat, diperlambat, waktu realistis ada semua. Ya, toh. Waktu lalu dinormalkan waktunya ada semua. Ya, toh. Pokoknya kalau gini bencekno lah hitung-hitungan kayak gini ini. Ya toh kalau nggak sabar memang bukan dunia kita. Tapi saya berusaha untuk menyajikan apa adanya aja lah gitu. Bahwa kenyataan ilmu ini ya, kayak gini ini gitu. Ya, rumitnya kayak gitu. Sama dengan tadi, ada waktu optimis TA itu time itu. Bisa dimajukan A itu M itu waktu waktu optimis, waktu realistis dan waktu pesimis dengan warna yang berbeda-beda hijau, kuning sama apa namanya itu warna apa ya meron melon meron hari. Jadi itu bisa dinormalkan menjadi yang warna grey gitu. Udah jadi semua angkanya. Ya kayak gitu itulah ilmunya di manajemen proyek. Begitu rumitnya gitu. Tapi ya memang harus dihitung secara detail. Dan ini adalah juga salah satu contoh kegiatan membangun villa. Oh, aduh, membangun villa. Ini hasil penelitiannya anak-anak skripsi mahasiswa yang data ini. Ini hasilnya, jawabannya. Karena ada memang jurusan khusus jurusan manajemen produksi gitu, ya, khusus jurusan produksi. Jadi membahas sampai ranah-ranah ke sini berkaitan dengan proyek. Ini jawabannya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan biaya. Ini sudah dimasukkan biayanya Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu semakin paham apa tidak. Ini sudah masuk ke ranah biaya. Misalnya ini ada soalnya, sama dengan tadi. Cuma di situ ada waktu normal, ada waktu percepatan. Gitu loh. Ya. Misalnya 1 ke 2. Normalnya 2 hari, tapi bisa dipercepat 1 hari. Crash itu dipercepat ya. Itu waktu crash itu bisa waktunya bisa dipercepat. Berarti kalau 2 sampai 1 hari berarti nyemat 1 hari. Biayanya juga begitu. Kalau normal biayanya 4.000, kalau dipercepat biayanya 6.000. Sehingga tambahan biayanya 2.000. IC itu atau IC di situ incremental cost, biaya tambahan atau biaya percepatan. Rumusnya 600, nah sorry, 6.000 biaya crashnya dikurangi biaya normalnya 4.000 dibagi 2 dikurangi 1. Dikurangi 2 itu waktu normal dikurangi 1 waktu percepatan crash itu. Rumusnya sudah ada di sini nggak salah. Ini nih rumusnya. Sudah taruh di sini Bapak Ibu sekalian.
ya loh. Tinggal dimasukkan aja. Bahkan ada penjelasannya di atas pojok kiri yang rumusnya ada di tengah-tengah itu. CC dikurangi CN, crash cost, biaya percepatan dikurangi crash normal, biaya normal dibagi time normal dikurangi time crash. Jadi kayak gitu. Nah, hasilnya bisa Bapak bisa dihitung sendiri lewat kalkulator. Kayak gitu. Nah, di sini ada hitung-hitungannya juga. Hitung lamanya waktu, mana jalur kritisnya, berapa biaya dikeluarkan untuk misalkan dengan waktu normal. Oh, kita kan soal satu itu pertanyaannya 3 sudah di sini, pakai biaya itu. Ini kalau enggak, itu sabar memang satu, pusing Pak ini gitu. Ya, apalagi kalau dari awal enggak suka hitung-hitungan, ini alergi akhirnya itu. Nanti berapa lamanya waktu kita gambarkan dengan data ini, hasilnya. Nah, tuh. Ya toh. Caranya sama dengan yang tadi itu yang kita pelajari, sama gambarnya. Caranya juga sama. Butuh 28 hari jawabannya. Untuk soal tadi itu. Jalur kritisnya juga sudah diketahui, 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 7. Dengan waktu 28 hari. Kayak gitu. Kalau hanya proyek pengaspalan perumahan gitu, insya Allah dapat dihitung, nggak terlalu ribet ya. Membangun rumah perumahan juga nggak terlalu ribet. Yang ribet itu sudah masuk kategori mega proyek. Wah gila itu. Ya, ya tapi mungkin nggak ngitungnya kayak gini, nggak sederhana ini. Tapi paling nggak ini adalah dasarnya. Sehingga nanti kalau ditumpuki yang rumit-rumit lagi, insya Allah bisa, nggak terlalu kesulitan gitu. Itu yang dulu pernah saya alami kayak gitu. Jadi saking penasarannya sampai saya datangi dosennya dulu. Nah, dan ini percepatannya, jawaban percepatannya. Diambil biaya yang terkecil dengan penghematan waktu crash course ini. 1 ke 3 ini hanya yang bisa dipercepat itu hanya pada jalur kritis saja. Selain jalur kritis nggak bisa dipercepat. 1 ke 3 itu jalur kritis. 3 ke 4 itu juga jalur kritis. 4 ke 5 itu juga jalur kritis. Dan 5 ke 7 itu jalur kritis. Ada yang jalur kritis itu yang hanya bisa dipercepat. Yang lainnya kalau nggak jalur kritis nggak bisa dipercepat. Contohnya ini. Waktu normalnya 7. 1 ke 3 itu normal 7. Percepatannya 5, bisa dipercepat 5. Berarti bisa menghemat 2 hari. Yang 3 ke 4. Waktu normalnya 5. Bisa dipercepat 3 hari. Berarti menghemat 2 hari. Yang 4 ke 5, waktu normalnya 6, bisa dipercepat 4 hari, sehingga menghemat 2 hari. Dan yang terakhir, 5 ke 7, waktu normalnya 10, bisa dipercepat 7 hari, maka bisa menghemat 3 hari. Biayanya juga begitu. Normalnya 1 ke 3 itu 12.000, bisa dipercepat menjadi 5 hari, biayanya naik 13.000 sehingga biaya tambahnya 500 ya loh. Dan begitulah seterusnya caranya, hanya dihitung di jalur kritis saja. Kalau nggak jalur kritis nggak bisa dihitung karena yang bisa dipercepat hanya pada jalur kritis. Nah, proyek tersebut ini meminta dari 28 hari dipersingkat menjadi 25 hari. Nah, caranya diambilkan jalur kritis ini gambarnya. Tadi hasilnya kan 28 hari nih, nanti 28 hari. Minta dipercepat proyeknya 25 hari, maka diambilkan penghematan yang bisa menghemat biaya terkecil dan ada waktunya untuk itu digunakan untuk menghemat, yaitu pada jalur 5 ke 7. Pada 5 ke 7 itu eh, waktunya 7, normalnya dipercepat, nggak salah tadi itu ini. Bisa dipercepat ini 5 ke 7, 10 waktunya, sorry. Normalnya 10 dipercepat 7 hari. Berarti 3, menghemat 3 hari. Berarti pas. Dari 28 hari dipercepat menjadi 25 hari. Jadi butuh penghematan 3 hari. Kayak gitu. Inilah yang menjadi alternatif solusi. Atau lagi itu di apa namanya di jalur kritis yang 1 ke 3 itu juga menghemat 2 hari. Cuma 1 harinya diambilkan dari 5 ke 7. Gitu. Nggak apa-apa, sama-sama menghemat. Karena biaya itunya paling kecil yaitu 500 saja. Dan itu terjadi pada
1/3 dan 5/7. Dua ini, jalur kritis ini paling bisa menghemat biaya, cuma 500.000. Dan itu diambilkan dari sana. Sehingga nanti gambarnya juga tetap sama. Kalau ini tadi 5/7 itu 10 biayanya. Sekarang tinggal 7 karena ada penghematan tadi itu. Jadi pas 25 hari. Atau dari 1/3. Yang tadinya 7 itu nanti dikurangi 2 jadi 5. Terus 5/7 dikurangi 1 karena kurang 1 penghematannya. Jadi 9. Gambarnya kayak gini. Nah, berubah. Tapi tetap saja hasilnya sama. Karena bisa dibuat alternatif dalam menyarikan solusi di peristiwa-peristiwa mana yang bisa dipersingkat gitu. Mulai dari awal sampai akhir itu ada beberapa peristiwa dari kegiatan itu yang bisa dipersingkat. Dan itu nggak semua peristiwa yang bisa itu digunakan seperti itu. Hanya pada jalur kritis saja. Itu baru baru masih rada muda-muda lah ini termasuk kategori. Gitu. Tapi ya gitu itu hitungannya walaupun nggak gede tapi ya gitu itu. Kalau keuangan kan apa hitung-hitungannya kan besar-besar tadi. Pak siapa namanya? Pak Ari ya. Kalau di akuntansi itu hitungannya besar-besar itu. Itu walaupun duitnya orang. Ini enggak di proyek tak hitungannya yang kecil-kecil gitu aja tapi membingungkan ya. Gitu loh. Apalagi kalau jumlahnya tambah banyak. Ini jumlahnya 8 peristiwa, ada yang nanti muncul 50 peristiwa. Ya buat lingkaran 50 nanti. Ada sampai 100 peristiwa, kan tambah pusing ya. Cuma karena dijembati dengan aplikasi, akhirnya lebih mudah. Dan yang mengalami kesulitan bukan Bapak Ibu saja. Saya dulu juga mengalami hal yang sama gitu. Saya berusaha mungkin untuk memahami dengan pelan-pelan dulu itu. Akhirnya yo, karena karena awalnya kan disuruh ngajar. Bapak Ibu saya itu bukan jurusan manajemen produksi loh ya. Saya saya terbuka aja. Saya bukan jurusan manajemen produksi. S1 saya itu SDM. S2 saya itu marketing. Terus S3 saya malah pendidikan ekonomi. Jadi menekuni bidang ini karena disuruh ngajar Bapak Ibu. Akhirnya kudu sinau ngono lho. Kayak gitu. Nah, untungnya dulu di S1 yo sedikit-dikit itu mempelajarinya. Akhirnya yo, akhirnya pelan-pelan tapi akhirnya bisa gitu. Menemukan kesulitan memang gitu. Jadi, memang ilmu diterapkan di teknik industri itu ya ilmunya agak berat dikit kalau nggak biasa sabar ngitung tekun. Anaknya pendiam tapi rata-rata pinter eksaknya. Ya, tapi kita punya kelebihan, benar kata Pak Haji dulu pernah diskusi. Mungkin di satu sisi kita nggak terlalu kuat di eksak, tapi satu sisi punya kelebihan hebat di non eksaknya. Itu betul itu. Ya, kayak gitu Bapak Ibu ceritanya. Kalau diceritakan dari awal sampai akhir, ya, ini jawabannya. Ini ada soal lagi nih. Ada jawabnya, ada soal lagi, jawabannya, ada soal lagi. Tapi kan Bapak Ibu tinggal download ya aja di internet sebanyak-banyaknya tentang masalah ini apa namanya manajemen proyek dengan metode PROD and CPN. Wes sampai muntah lah ini. Contohnya banyak, jawabannya juga sudah ada. Tinggal Bapak tekuni saja. Gitu loh. Malam, Pak. Dalam, mangke Pak, Ya, Pak Pak. sih. Iya, iya. Jadi menarik ya, Pak ya. Nggih. Tentang metode-metode penjadwalan proyek. Jadi saya ingin beropini, Pak, yang tadi soal Cina, Pak. Oh iya, nggih. Tadi kan Bapak sempat ya utarakan di awal tadi. Iya, betul. Iya, Pak. Jadi begini, Pak, kalau menurut saya. Karena kan ini, Pak. Jadi kalau saya lihat negara Cina ini, Pak, dia bukan hanya mengerjakan proyek itu tepat waktu, tetapi ada juga semangat untuk menunjukkan identitas negara di tengah dunia. Iya, betul. Jelas, Pak, ada. Iya. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah bangsa yang besar. Jadi kita harus membuat proyek dengan sebagus mungkin kalau bisa mengalahkan rekor, begitu Pak. Jadi berkompetisi. Sehingga tidak heran digeber habis-habisan.
betul, Begitu. betul. Jadi semangat kompetitifnya tinggi, Pak. Jadi Luar bukan hanya biasa. mengerjakan proyek tepat waktu dengan baik, tetapi juga kalau bisa mencetak rekor, di mana dilirik oleh negara-negara lain, ini adalah bangsa yang besar. Itu Betul. semangat itu yang selalu ditunjukkan, Pak. Kemudian berkaitan dengan ini, Pak, kalau kita tahu bahwa negara Cina juga tahu bahwa infrastruktur teknologi Ya. itu penting, Pak. Betul. Jika tidak heran pada waktu era reformasi di tahun 1978, kalau kita lihat sejarah Cina ya, Pak ya, Ya. itu sudah mulai membuka, Pak, membuka terhadap globalisasi, investasi dari luar, begitu. Terus kemudian rakyat Cina, generasi muda dikirim, Pak, untuk belajar di luar negeri, difokuskan kepada STEM, Pak, kalau Bapak tahu, Science, Technology, Engineering, sama Maths. Karena ini memang 4 ini penting sekali dalam teknologi. Kemudian kalau saya lihat, saya perhatikan, ini selalu dievaluasi, Pak. Jadi dia berkiblat kepada negara yang maju, contohnya Amerika dan Eropa. Tapi kalau sudah memiliki teknologinya, kalau kita tahu bahwa keran investasi kan dibuka lebar, Pak, di mana dari perusahaan asing diberikan kebebasan, ya Pak ya. Jadi prosesnya mudah untuk bisa berinvestasi di Cina. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengambil ini, Pak, teknologinya, kemampuan untuk memproduksi, begitu, Pak. Jadi bukannya dipermudah terus nggak dapat apa-apa, terus gaji buruh juga murah, tidak, Pak. Tapi ada target jangka panjang. Bagaimana bisa memiliki teknologi yang mumpuni, Pak. Begitu, Pak. Selain itu juga kita tahu bahwa untuk perusahaan-perusahaan, Pak, itu kan kebanyakan dimiliki oleh pemerintah Cina, Pak. Jadi satu komando, Pak. Gitu ya. Satu komando, jadi cepat, Pak. Iya, tidak bisa bermain-main, Pak. Apalagi kalau kita tahu kalau di Indonesia, contohnya di negara lain swasta kan bisa main-main kan, dengan pejabat yang memberikan ini kan, Pak, memberikan tender kan, Pak. Kita sudah tahu lah, Pak, ada pemain di situ. Banyak teman juga, aduh, kalau kita nggak kasih ini sulit lah. Biasanya orang yang memberikan kepada pejabat, begitu, Pak. Jadi makanya apa ya? Kalau saya lihat semangat kompetitifnya kurang, Pak. Begitu, Pak. Pokoknya asal terus kemudian dapat untung dari proyek. Sedangkan kalau bangsa Cina, saya lihat pengen menunjukkan prestasi kepada dunia. Makanya digeber habis-habisan, Pak, menggunakan teknologi yang canggih dari alih transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan asing yang diberi kebebasan seluas-luasnya berinvestasi di Cina, itu diambil, Pak, teknologinya, transfer teknologi. Begitu, Pak. Jadi kalau menurut saya kenapa kok luar biasa? Karena pengen menunjukkan kepada dunia, Pak, bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang besar sehingga mereka memberikan kualitas yang terbaik dengan waktu yang cepat. Itu, Pak. Terus kemudian berkaitan dengan life cycle, Pak, dari project management, Mbak ya. Ya tadi. Bapak memberikan 8 ya. 8 tadi ya. Saya tadi coba cari tahu kalau 8 kan di ini kan, Pak, di Project Management Institute dia memberikan 8 life cycle, Pak, untuk project management. Tapi kalau untuk yang lain dari berbagai buku ada yang cuma memberikan 5, mungkin Bapak tahu ya, ada yang memberikan 4, ada yang memberikan 6, begitu, Pak. Tapi secara garis besar sama lah. Iya, sama. Begitu, Pak. Kemudian berkaitan dengan ini, berkaitan dengan project waktu ini ya, Pak ya. Kalau menurut saya yang perlu diperhatikan dulu kalau teman-teman bingung adalah konsep besarnya dulu. Jangan detail. Kalau kita nggak tahu konsep besar, detail bingung. Tapi kalau kita tahu konsep besarnya, kita bisa mengisi dengan detail. Sistem belajarnya kan gitu dulu, Pak. Melihat gambar besarnya dulu, baru disusupin yang kecil-kecil. Begitu, Pak. Kalau saya melihat di sini adalah kita harus mengetahui bagaimana kita bisa menentukan jalur kritis adalah dengan membagi urutan tugas. Di mana tugas-tugas itu kita harus lihat ada keterkaitan, ketergantungan apa enggak dengan tugas yang lainnya. Iya kan, Pak? Itu dulu yang penting, Pak. Tahu urutan tugas dan kemudian tahu dependensinya dengan tugas yang lain, tugas B, C atau bagaimana. Dari situ, kalau kita tahu bahwa tugas, contoh ya, Pak ya, di bagian pengecatan dengan bagian pemasangan keramik, kan tidak berkaitan kan, Pak? Yang satu di bawah, yang satu di samping kan, Pak? Di samping. Jadi tidak tergantung gitu. Jadi itu tidak harus menunggu. Jadi itu bisa langsung dikerjakan berbarengan begitu, Pak, kalau sesuai dengan tugas yang sebelumnya. Jadi kalau menurut saya konsep garis besarnya perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah jalur kritis kita harus tahu urutan tugas, kemudian kita harus tahu dependensi dari tugas-tugas, dan dari situ kita
kita bisa menentukan jalur kritis. Itu yang saya dapatkan Pak, sewaktu saya belajar Pak, juga dari Betul. materi Pak Bukori, Oh juga iya. dari materi buku-buku yang Oh lain pernah gitu. pernah berarti Pak Aji ya mempelajarinya. Kenapa? Pernah juga mempelajarinya ya. Saya suka baca Pak. Oh sudah baca. Ya Saya ya. bukan jurusan dari ekonomi seperti Mas Arief. Saya dari jurusan teknik informatika Pak. Teknik wah itu banyak softwarenya itu. Teknik Pak, iya. Jadi Teknik saya suka iya. hitung-hitungan seperti ini Pak, gitu. Iya iya iya. Logikanya gimana. Jadi konsepnya saya tahu, jadi mudah. Detail-detailnya udah ngerti lah. Oh begini gitu Pak. Iya. Yang penting garis Oke. besarnya dulu. Kemudian Iya. tadi Pak Bukori juga sempat bertanya tadi, saya perhatikan. Kenapa ini kok yang waktu normalnya kok dibagi 6? Ah, iya, itu betul Ya, Pak. Betul. itu adalah karena standar 6 jam per hari Pak. Itu Oh, ditentukan oke. oleh organisasi-organisasi di dunia Pak. Waktu Oh, 6 jam sehari adalah waktu yang menurut mereka itu yang baik bagi paling para ideal Pak ya. pekerja untuk beristirahat. Iya, 6 jam ke 8 jam sebenarnya untuk Iya di sini 8 berkomunikasi, jam. untuk fokus pada tugas dan lain-lain. Hmm. Makanya sehingga dibagi dengan 6. Itu adalah Betul. 6 jam dalam satu hari tugas Iya. kerja. Itu saja Pak, terima kasih. Matur nuwun Pak Haji, ini ada masukan. Itu ya memang di setiap negara agak berbeda-beda sih. Di Indonesia ini pakai 8 jam, Pak. Di Eropa yang standar, Amerika sudah 6 jam. Gajinya juga beda-beda per jam. Di sini per hari biasanya makainya. Kalau di Indonesia. Apalagi bayar tukang-tukang sama kulinya itu kadang-kadang per bulan gitu. Nggak per hari dikasihkannya. Kalau di Eropa rata-rata per pekan kadang-kadang juga per minggu. Nah, jadi memang modelnya beda-beda. Tapi kasihan yang kelas menengah ke bawah, sebab karena mereka ketergantungan kebutuhan hidup. Jadi kalau bisa dikasihkan mungkin 3 hari sekali, mungkin seminggu sekali, biar bisa menyambung hidup gitu. Kalau yang bagian atas-atas kan banyak penghasilannya, jadi nggak masalah. Itu jadi problem sih memang di berbagai negara sama di negara kita agak beda jauh. Ada yang borongan sistemnya, ada yang harian. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ada yang ditanyakan? Mungkin Bu Ketut. Pasti pusing ya Bu Ketut ya? Iya, Pak. Pasti, Iya, Pak. iya, iya, Harus iya. banyak belajar ini, Pak. Saya ngalami hal yang sama, Bu, beneran. Iya, Pak. Saya sangat pusing ini, Pak. Karena Tapi yang Bapak, terima kasih sudah slide-nya itu lengkap, rumus, contohnya itu banyak. Jadi saya iya, bisa pelan-pelan pelajarin lagi, Pak. iya. Ya dulu sampai ke dosen ya Bu ini. Jujur saja, karena saya juga kaget ini. Ternyata teman jurusan lain yang teknik mempelajari ini juga gitu. Yang anak yang non eksak itu agak kesulitan memang karena nggak familiar dengan angka-angka yang berat, yang hitung-hitungan yang berat. Mungkin tingkat kemampuannya agak beda. Akhirnya saya pinjam bukunya dulu ke rumahnya. Masih ingat saya. Pusing kayak gini ini. Ya, kadang-kadang tahu-tahu ujiannya dicarikan yang kira-kira nggak ada di buku. Dulu itu gitu. Andalannya yang buku, karena internetnya belum familiar dulu itu. Akhirnya pontang-panting, sampai mengadakan diskusi bersama itu. Yang paling pinter disuruh ngajari kita-kita di kelas. Akhirnya, alhamdulillah, lah, pelan-pelan terurai. Itu ilmu ini juga bisa dipahami. Sebenarnya nggak betul kata Pak Haji itu nggak ada punya masalah sulit itu betul. Ya. Kalau pelan-pelan dipelajari, insya Allah tembus juga akhirnya. Oke, Bapak Ibu, kalau memang sudah nggak ada, saya kembalikan ke Bu Widya. Monggo Bu Widya. Iya, Halo. Pak Bukhori. Nah, Tadi malah saya yang sempat terlempar ini. oh gitu. Iya, iya. Lalu ini dari Eh, siapa nih? Dari ini siapa lupa nih saya. Karena maaf banyak yang salah Pak. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa Ibu. Banyak yang salah nggak masalah itu. Yang ngalami bukan Ibu aja. Saya juga salah, Pak, semua, Pak. Gambarnya Oke. juga salah, Pak. Tambah kacau, Pak. Dulu saya sempat meremehkan Bu, jujur aja. Waduh, gini aja gampang, tambah-tambahan kecil. Gitu dulu sempat terbesit dalam hati itu. Ternyata saya terkecoh itu. Karena dunia teknik itu luar biasa. Anaknya memang tekun-tekun anaknya. Oke, monggo Bu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bukhori.
Sebelum kita tutup ya teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Atau ada hal yang mau di-sharingkan kembali terkait perkuliahan pada malam hari ini? Saya Bu, Ya, silahkan Mas Aji. jadi saya hanya mau menambahkan saja kalau kita pada waktu kita belajar, kita masih bingung, kita pusing, itu justru bagus. Berarti itu hal baru bagi kita, di mana otak kita dilatih untuk berpikir mungkin dengan konsep yang belum pernah kita pakai. Justru itu bagus, begitu Pak. Sebab nanti kalau kita tetap tekun, seperti yang saya secara pribadi, lihat konsep besarnya dulu. See the big picture. Kemudian baru isi dengan detail. Begitu Pak. Itu gampang. Jadi jangan berputus asa. Jadi kalau kita melihat sebuah masalah Pak, perspektif kita itu sangat berpengaruh. Mindset kita itu sangat berpengaruh. Contoh, kalau saya melihat soal ini, kemudian saya aduh matematika lagi, udah pusing lah. Udah, saya sudah nggak mau lagi Pak. Saya dengerin Pak Bukhori, udah saya tutup kuping begitu Pak. Memang saya sudah saya nggak bisa matematika. Jadi itu mensabotase kemampuan kita, mensabotase potensi kita Pak. Itu nggak boleh. Justru kita harusnya bilang, saya belum bisa. Bukannya saya tidak bisa, saya belum bisa. Tapi kalau saya mau belajar, saya mau tekun, pasti saya bisa. Ini positif Pak. Dan orang seperti begini kalau dengan tekun, dengan gigih, dia akan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja Pak, terima kasih. Bagus motivasinya. Baik, terima kasih Mas Aji. Kayaknya belajar sepanjang hayat ya Pak Bukhori ya. Itu saya takut materinya agak sulit terus dosen-dosennya dibenci. Jangan. Kayaknya udah biasa gitu ya Pak. Prinsipnya Pak itu Aji itu loh dipakai harus bagus sekali. Betul. Semakin sulit maka itu tantangannya sebenarnya. Membuat kita harus terus belajar ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin karena sudah lelah gitu ya, sudah malam, seharian sudah bekerja. Kita seperti biasa foto bersama dulu, silahkan diaktifkan kameranya. Ya. Saya kira Pak Dadang ini orang Asia loh Pak Bukhori, karena memakai kaos oranye ini Pak. Pak Dadang, sama dengan kita kaosnya. Iya kan? Kita punya Pak Kasurin, betul. Seragam. Baik, masih ada yang baru aktif. Siap ya, saya akan menghitung. Silahkan berikan senyum termanisnya, walaupun lelah, letih ya. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Gaya bebas mungkin mau memberikan jempolnya atau mau simbolnya Asia biasanya begini ya. Oke, 1, 2, 3. Baik. Nah, demikian ya rekan-rekan sekalian untuk perkuliahan pada malam hari ini. Karena kita memulainya dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa supaya apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih saya sampaikan karena sudah join pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Bukhori. Kita bertemu lagi di hari Rabu depan. Semoga semuanya tetap dalam kondisi prima dan diberikan kelancaran selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhori. Terima kasih Pak Bukhori. Terima kasih Kak. Yang tenang. Jangan memberikan berlebihan itu sakit. Tapi tenang aja. Sambil nyantai dikerjakan nggak apa-apa. Banyak contohnya dan jawabannya.